Maju berkembang guru, pendidikan agama Islam. Maju berkembang guru, pendidikan agama Islam. Guru mengabdi, guru PAI, demi putra putri Indonesia, ikhlas mengabdi demi bangsa. Kembangkanlah mutu pendidikan, pendidikan agama Islam. Majulah Indonesia, tumbuh berkembanglah PAI. Maju berkembang guru, pendidikan agama Islam. Maju berkembang guru. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang kedua dari jadwal TOT pelatih daerah PPKB. Kita bisa melaksanakan pertemuan koordinasi. Seharusnya pertemuan ini dilaksanakan di awal sebelum hari pertama. Namun mengingat karena kita melaksanakan pikonnya harus lewat LMS, maka dengan segala pertimbangan saya mengambil biarlah LMS-nya selesai dulu ya, sehingga nanti bisa kita gunakan seperti untuk selanjutnya. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepadanya, kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, guru PAI hebat. Saya merasa tersanjung, saya merasa bahagia sekali bisa berada bersama Bapak Ibu dalam satu tim. 10 hari kita akan bersama-sama baik dalam ruangan kelas Vikon kita secara sinkronus maupun dalam kelas kita di LMS dengan cara asinkronus. Yang jelas 10 hari berikutnya kita akan aktif berkomunikasi, berinteraksi, bertanya jawab, saling berdiskusi dan saling memberikan dan penguatan dengan tujuan akan melahirkan pelatih daerah handal di bidang PPKB, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kita akan bersaudara selanjutnya dalam satu iman ya, yaitu guru PAI. Oleh sebab itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu di awal pertemuan kita ini. Izin untuk share screen dulu ya Bapak Ibu. Mohon konfirmasi apakah tayangannya sudah muncul Bapak Ibu?
Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu, orang tua memberikan nama kepada saya Nurianis ya. Dari tahun 1995, alhamdulillah saya sudah mengajar di SD Islam Asofa Pekanbaru sampai saat sekarang. Jadi nanti kepada Bapak Ibu yang ada berkesempatan hadir ya berkunjung ke Pekanbaru, silakan untuk mampir di tempat saya mengajar, yaitu di Jalan Tuanku Tambusai. Dan kebetulan rumah saya alhamdulillah dekat dengan sekolah Bapak Ibu. Jadi di saat Bapak Ibu nanti hadir ke sekolah SD Islam Asofa Pekanbaru, itu sudah dekat sekali dengan rumah saya yang berada di depan sekolah. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu, saya diamanai sebagai Ketua KKG Provinsi Riau yang baru kemarin ya, tahun 2001 masa bakti sampai 2026. Dan juga masih aktif sebagai Sekretaris Sartu Akpai DPW Akpai Provinsi Riau masa bakti 2018-2023. Jadi ini yang akan berakhir tahun depan insya Allah Bapak Ibu. Kemudian juga saya diamanahi kemarin sempat menjadi narasumber PSP, Program Sekolah Penggerak Kementerian tahun 2021. Makanya Bapak Ibu, sekarang aplikasi GMAT yang saya gunakan ini adalah kenang-kenangan ya, kenang-kenangan cenderamata dari Kementerian di saat tahun 2021 saya berkesempatan menjadi narasumber untuk Sekolah Penggerak. Tapi takdir menentukan lain di saat harus direplacement kembali menjadi pelatih ya, pelatih praktek baik atau pelatih sumber untuk PSP ini. Saya tidak mengikutinya karena berpapasan bentrok dengan kegiatan di saat rekrutmen pelatih nasional atau pelatih provinsi yang saat itu dilaksanakan di Bandung. Oleh sebab itu untuk PSP-nya saya tidak melanjutkan lagi, mudah-mudahan dalam wadah menjadi pelatih provinsi PPKB ini materi untuk kurikulum merdeka akan tetap kita upgrade. Kemudian yang terakhir adalah sebagai pelatih provinsi PPKB Provinsi Riau di bidang kompetensi profesional 1, yaitu sama dengan Bapak Ibu. Baik, untuk kenalan selanjutnya Bapak Ibu, saya akan juga mengenalkan Bapak Ibu dengan teman-temannya, tapi kita akan lakukan itu di hari pertama kita sinkronus. Yang ingin saya sampaikan karena ini adalah pertemuan koordinasi kita adalah Bapak Ibu adalah guru PAI yang sudah terpilih mewakili daerah wilayah Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu adalah GPAI hebat tentunya. Oleh sebab itu dalam pelatihan kita 10 hari ke depan itu adalah sistemnya andragogi. Ya, andragogi adalah pembelajaran orang dewasa, di mana sistem pembelajaran kita, sistem pelatihan mulai dari asinkronus dulu. Asinkronus artinya pembelajaran yang Bapak lakukan di LMS tidak melalui tatap muka pikon seperti ini. Bapak Ibu akan mencari informasi dan menggali materi yang sudah diberikan di LMS. Jadi silahkan nanti dicermati, silahkan dibuka LMS-nya setiap hari Bapak Ibu, lihat jadwalnya. Lihat jadwalnya kembali apa. Untuk hari ini yang sinkronusnya hanya penguatan LMS itu akan diberikan lewat link YouTube oleh Kementerian Agama Pusat. Kemudian siang harinya kita sudah mulai Bapak Ibu untuk asinkronus. Untuk asinkronus hari ini Bapak Ibu lihat nanti di LMS saya sudah menautkan link YouTube yang harus diamati, dan ini merupakan tugas kelompok. Ini Bapak Ibu. Satu, saya memberikan untuk hari ini adalah tugas kelompok. Kita ada 20 orang. Jadi saya membagi kita menjadi 5 kelompok di mana masing-masing kelompok ada 4 orang. Nanti bisa dilihat siapa kelompoknya. Nah, untuk tugas mengamati YouTube yang sudah saya tautkan linknya di LMS, itu adalah membuat bahan tayang berupa PPT,
yang di dalamnya harus ada komponen tentang konseptual moderasi beragama, pengalaman empirik moderasi beragama, dan strategi implementasi moderasi beragama. Kenapa dibuatkan 3 komponen ini yang harus ada? Karena inilah yang sangat berkaitan dengan kita sebagai guru. Karena kalau berbicara tentang moderasi itu sangat luas sekali Bapak Ibu. Ya, kita bisa meninjau dari berbagai sudut pandang kita. Oleh sebab itu di LK kita memang udah kita buatkan seperti itu. Nah, LK yang kedua, ya, LK yang kedua, lembar kerja yang kedua itu adalah tugas individu, tugas pribadi, di mana Bapak Ibu bisa nanti lihat, Bapak Ibu download ya, kemudian diisi ya apa yang sudah saya buatkan perintahnya di situ, kemudian upload kembali. Nah, untuk tugas kelompok tadi Bapak Ibu bisa dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya, tapi untuk mengupload tugasnya di LMS juga harus setiap kelompok. Jadi kita kelompok 1 misalnya nih, Pak Rades ya, Pak Rades ada 4 orang itu sama ya, sama bahan yang dia diunggah itu sama, tapi masing-masing individu tetap mengirimkan tugas itu atas nama pribadinya. Paham ya? Nah, oke. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kelancaran kegiatan kita ya beberapa hari ke depan, kita mesti juga sama-sama menyepakati nih kontrak belajar. Kalau di LMS sudah ada kontrak belajar kita yang di situ namanya jadwal ya, jadwal belajar yang lebih pasnya. Tapi yang kita inginkan sebuah kelas yang akan bersama-sama 10 hari tentu ada aturan kelas atau kesepakatan kelas yang harus kita sepakati. Nanti kontrak belajar atau kesepakatan kelas yang saya sampaikan ini tidak mutlak. Bapak Ibu boleh memberikan saran, Bapak Ibu boleh memberikan usulan ya untuk kenyamanan, untuk aktifnya kelas kita di hari-hari yang akan datang. Nah, yang pertama kesepakatan kelas kita adalah yang pertama on time. Ya, on time itu hadir tepat waktu Bapak Ibu. Hadir tepat waktu itu akan berhubungan dengan kontrak belajar yang ada di LMS. Saya berharap Bapak Ibu sudah mendownloadnya. Lihat dan perhatikan baik-baik jamnya Bapak Ibu. Dan untuk kelancaran kegiatan kita, karena ini adalah virtual, mohon hadir sebelum waktu yang sudah ditentukan. Nah, yang kedua, kita berharap kesepakatan kelas kita adalah di saat kita sinkronus, di saat kita bertatap seperti ini ya, jumpa seperti ini di Pikon, kita sangat berharap bahwa Bapak Ibu dalam membuka kamera. Jadi tidak ada kameranya yang ditutup. Jadi kita saling menatap nih Bapak Ibu. Ya, seperti sekarang ini gitu. Kemudian yang ketiga adalah mute-kan mikrofon. Nah, mikrofonnya harus yang ditutup silang. Itu ada gambar mikrofonnya itu silang. Nanti di saat ada diskusi, di saat ada pertanyaan, ya barulah Bapak Ibu silakan membuka mikrofonnya. Karena apa? Karena kita berada di ruangan yang tidak terbatas. Bisa jadi Bapak Ibu berada di sekolah, bagi yang masih sekolah ya sekarang ini ya. Bisa jadi Bapak berada di rumah yang banyak anak-anak sedang bercanda karena masanya liburan, atau di tempat lain gitu yang Bapak merasa nyaman untuk mencari sinyal. Karena ada beberapa orang yang menyampaikan tadi, Ibu kami kalau Pikon atau harus sinkronus, harus bertatap muka, harus keluar Bu dari rumah mencari tempat yang ada sinyal ya. Jadi berbagai upaya Bapak Ibu ingin mensukseskan kegiatan ini, dan saya yakin dan saya bermohon semangat Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini, hendaknya nanti akan menghasilkan sesuai dengan harapan yang Bapak impikan, yaitu pelatih daerah yang lulus untuk memberikan materi di masing-masing wilayah Bapak Ibu tentunya. Nah, yang tidak kalah penting ini Bapak Ibu adalah aktif berdiskusi. Bapak Ibu, kami sebagai pelatih provinsi bukan berarti orang yang tahu segala-gala hal ya. Bukan berarti bahwa ilmu itu sudah penuh
di kepala kami, tidak gitu ya. Kami hanya memfasilitasi Bapak Ibu, mencoba berbagi dengan Bapak Ibu apa yang sudah terlebih dahulu kami dapatkan dari pelatih nasional. Jadi hanya dalam waktu yang sangat singkat nih Bapak Ibu. Jadi di sini kita berharap nanti kita saling memberi, take and give ya, saling menerima dan memberi, aktif berdiskusi karena tidak ada di forum ini yang merasa hebat, yang merasa mampu segala-galanya. Kita mulai Bapak Ibu dengan berkolaborasi dengan Pak Sodri untuk merename nama. Saya bangga sekali mendapatkan guru-guru binaan saya untuk menjadi pelatih daerah ini adalah orang-orang yang kapabel, orang-orang yang hebat Bapak Ibu. Satu hal lagi yang membuat kita bangga menjadi guru PAI adalah Bapak Ibu, semua program yang ada di Kementerian Pendidikan itu bisa diikuti oleh guru PAI. Salah satu contohnya adalah guru penggerak. Benar ya Bapak Ibu? Tetapi tidak semua program bisa diikuti oleh guru umum. Artinya guru di luar guru PAI. Contohnya adalah PPKB ini. Untuk menjadi pelatih daerah, pelatih provinsi, pelatih nasional itu tidak bisa diikuti oleh guru di luar PAI sehebat apapun. Karena apa? Karena untuk mencari ya menjadi pelatih daerah, menjadi pelatih provinsi itu harus lewat siaga. Dan siaga hanyalah untuk guru PAI. Nah, jadi boleh kita merasa bersyukur ya Bapak Ibu, guru PAI adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang hebat, yang bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan oleh guru-guru di luar guru PAI. Tetapi guru-guru di luar PAI, guru umum tidak bisa melakukan hal spesial seperti yang dilakukan oleh guru PAI untuk menjadi pelatih daerah, pelatih provinsi di bidang PPKB ini. Jadi kita perlu berbangga Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu adalah mengerjakan tugas. Nah, ini Bapak Ibu, kesuksesan Bapak Ibu juga akan dilihat dari mengerjakan tugas. Tugas kalau berdasarkan jadwal yang ada di LMS yang sudah Bapak Ibu download ya, itu kan singkat sekali Bapak Ibu. Misalnya hari ini itu pukul 13 sampai pukul 15 kita penguatan LMS. Kemudian pukul 15 sampai pukul 17 Bapak Ibu mengerjakan kuis tentang moderasi beragama. Ya, singkat kan Bapak Ibu? 15 2 jam gitu. Kan nggak mungkin nih Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu nanti silakan diskusikan. Kami mau mendengar sampai jam berapa seharusnya tugas ini Bapak Ibu perlukan. Yang jelas jangan terlalu lama sekali yang membuat saya terhalang untuk menilai. Karena sepagi-pagi hari sebelum kita sinkronus itu tugas Bapak Ibu sudah harus saya nilai. Jadi kalaupun Bapak Ibu nanti meminta waktu lebih dipanjangkan itu sampai malam ya, sampai pukul 20 ya, 20 WIB. Nah, itu semua tugas sudah harus masuk di LMS atau di kantong tugas. Nah, salah satunya kemarin sudah kita praktekkan ya, cara mengirimkan tugas Bapak Ibu meresume hasil pertemuan di hari pertama ya melalui kantong tugas. Tapi dari hasil dari hasil penilaian saya masih ada yang belum mengumpulkan. Nanti ini saya minta konfirmasinya ya. Saya minta mengkonfirmasi yang belum mengumpulkan tugas tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, seperti hari ini kita pertemuan, tapi kita tidak tahu. Ada hal yang tidak bisa kita elakkan, namanya juga kita manusia. Contoh saya Bapak Ibu, saya itu sebenarnya sudah berencana untuk melaksanakan kegiatan sekolah saya tanggal 17 sampai tanggal 22. Jadi sekarang ini teman-teman mulai dari TK sampai SMA itu sedang melakukan perjalanan ke Sumatera Utara. Nah, saya harus membatalkan dengan berat hati pada malam hari di saat besoknya harus berangkat.
itu adalah hal yang sulit sebenarnya saya lakukan, tapi ini demi Bapak Ibu, demi kelancaran kegiatan kita, demi bisa memberikan sesuatu yang baik kepada Bapak Ibu. Saya mengalah ya, saya tidak mengikuti perjalanan itu karena yang teramat besar alasannya adalah karena saya jomblo Bapak Ibu, mendampingi Bapak Ibu. Saya sendiri, single partner. Ya, saya sendiri mendampingi Bapak Ibu. Seharusnya Bapak Ibu itu minimal 2 orang. Karena banyak hal yang harus dipersiapkan di LMS itu disiapkan oleh PP Bapak Ibu ya. Pelatih provinsi yang menyiapkan semuanya gitu. Menguploadnya, tugasnya, menilai, mengingatkan peserta, itu semuanya. Nah, itu untuk nasib saya berpasangan dengan Pak Eko. Yang Pak Eko itu dari Sumsel ya. Jadi Bapak Ibu guru yang dari Sumsel yang kenal Pak Eko bilangkan, sampaikan curhat hati Bu Anis gitu ya, yang sekarang sendiri mendampingi Bapak Ibu. Tetapi saya yakin dengan kerjasama, dengan kolaborasi dengan Bapak Ibu GPAI yang hebat-hebat ini, insya Allah kita bisa bersama-sama sampai ke hari akhirnya ya. Mohon bantuannya ya Bapak Ibu. Saya sendiri, kelompok lain ada yang 3, minimal 2 Bapak Ibu, tidak ada yang sendiri ya, saya yang sendiri. Nah, kenapa tidak Ibu sampaikan ke pusat? Sudah Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan ke pusat, sudah berkoordinasi dengan pelatih nasional, dengan Pak Erwin, dan Pak Erwin menyampaikan ini memang agak rumit kalau dari kementeriannya karena udah sistem seperti itu. Yang bisa dilakukan adalah meminta kemarin salah seorang PP untuk membantu saya, tapi dari jawaban Bapak itu dia sudah merasa nyaman dengan kelompok timnya. Jadi saya tidak memaksakan jadinya Bapak Ibu gitu. Yang jelas saya sudah menyampaikan kondisi kelas kita. Tapi saya yakin dengan bantuan Bapak Ibu, dengan izin Allah, insya Allah kita bisa melaluinya secara bersama-sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jika ada berhalangan, tolong beri kabar Bapak Ibu ya. Itu intinya, beri kabar, jangan didiamin. Ini dari awal yang kurang aktif itu Pak Ibrahim ini ya, yang kenal nanti dengan Pak Ibrahim, tolong disenggol-senggol Pak Ibrahimnya ya. Dan saya juga akan menelpon nanti beliau nih. Dari awal masuk ke grup kita juga lambat untuk membuat Twibbon juga belum ada ya. Kemudian saya khawatirnya beliau belum pretest gitu. Apalagi tugas yang kemarin hadir juga beliau nggak ada ya. Kemudian terakhir Bapak Ibu, karena ini adalah sebuah kelas, saya berharap nanti ada petugas Bapak Ibu ya. Jadi kita kan ada 5 kelompok tuh. Jadi 5 kelompok itu berbagilah siapa yang memulai pembelajaran kita itu dengan membaca doa. Jadi nanti kalau kelompok 1 ya kelompok 1 dulu. Kelompok 1 itu ada 4 orang, tunjuk siapa yang akan memimpin doanya. Kemudian ada ice breaking ya. Kita ingin kelas kita meriah ya Bapak Ibu ya, seperti kelas-kelas kita di kelas juga lah dengan anak-anak gitu ya, biar saling berbagi ya, berbagi untuk memulai fokus belajar dan menyemarakkan suasana kelas kita. Jadi ada yang akan memimpin ice breaking. Jadi bergiliran. Kita mulai dulu dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 sampai kelompok 5. Tapi untuk presentasi dari tugas kelompok itu tidak mesti dari kelompok 1 dan berurutan Bapak Ibu. Kita harus siap semuanya. Ya, kita siap semuanya. Contohnya yang sekarang nih, tugas kelompoknya kan membuat bahan tayang untuk materi moderasi. Itu tidak mesti kelompok 1 yang harus tampil nantinya ya di hari Rabu. Ya, kita akan acak saja di saat itu. Oleh sebab itu semuanya harus siap, semuanya harus tampil maksimal materi tugasnya. Baik Bapak Ibu, itu untuk belajar. Nah, ini dia kelompoknya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu kelihatan kelompoknya? Bapak Ibu? Assalamualaikum. Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Bu. Oke, terima kasih. Oke, kelihatan nih. Nih itu kelompoknya. Kelompok 1 Pak Ramli, Bu Desi, Pak Atul Hadi dan Bu Ayu Wandira. Kelompok 2 Pak Royan, Pak Zul Irfan, Bu Sri Agustiani, Bu Hamidah. Kelompok 3 Pak Supriyadi, Bapak Maulana, Bu Yusinta, Bu Suryanti. Kemudian kelompok 4 Pak Tarmizi, Pak Rades, Bu Fitriani, Bu Rita Yuliani.
Kelompok 5 Pak Sodri, Pak Wasrin, Bu Anita, dan Pak Ibrahim. Inilah teman tim Bapak Ibu nanti. Saya berharap yang kelompok ini Bapak Ibu buat kelompok WA kecil. Ya, bawa WA kecil. Boleh juga Bapak Ibu supaya terlihat aktif berguna LMS kita, Bapak Ibu buatkan di ruang diskusi itu. Colek-colek temannya di situ, nggak apa-apa Bapak Ibu. Pokoknya disempatkan melihat LMS setiap hari karena jejak rekam LMS Bapak Ibu, keaktifan Bapak Ibu itu akan terekam di LMS. Ya, jadi kalau tidak dilihat-lihat LMS-nya, diam di ya, itu nggak kebaca aktivitas Bapak Ibu. Seaktif apapun Bapak Ibu di luar. Nah, seperti Vicon misalnya itu tidak terbaca oleh LMS, tetapi nanti saya akan mengirimkan rekamannya gitu ke pusat gitu. Oleh sebab itu Bapak Ibu nanti di forum diskusi itu Bapak Ibu enggak apa-apa tegur aja, Assalamualaikum Bapak kawan-kawan kelompok ini gitu. Kapan kita ngumpul gitu ya. Gimana nih sampai di mana nih ini apanya kita ya. Ya itu ini kan Bapak Ibu diaktifkan di LMS-nya. Jangan sampai aktifnya di luar LMS saja. Ya, pokoknya tinggalkan jejak rekam di sana. Paham ya Bapak Ibu? Nah, oke. Bapak Ibu terima kasih buat yang sudah membuat Twibbonnya ya. Inilah yang baru saya dapatkan. Mungkin kalau ada yang tertinggal saya mohon maaf. Silakan ulang kembali. Seharusnya yang berada di sini ada 20 gambar ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik, 20 gambar yang terdiri dari bapak yang soleh dan ibu-ibu yang solehah. Tapi yang ada baru segini. Nanti yang belum ada fotonya boleh menyusul. Saya berharap 20 orang ini satu tim di Pro 1B3 itu bisa nanti lulus semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian pemaparan saya, penyampaian saya untuk pertemuan koordinasi kita pada hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, disilakan. Saya Bu, mohon izin Bu dengan Ibu Anita. Bentar, oke. Dengan siapa Bu? Dengan Ibu Anita Kurniati Bu. Oke. Bu izin tadi mengenai kontrak belajar. Yusnita Suryati. Yusnita. Bisa dilanjut Bu? Iya silakan Bu. Yang tidak membuka kamera ini kenapa ya? Biar terlihat wajahnya. Ya silakan Bu. Iya, mengenai kontrak belajar kita itu bukan saya itu setiap Jumat sama Sabtu itu saya jadwal kuliah Bu. Kebetulan kan kuliahnya berbeda provinsi. Kemudian jadwal kuliah itu bentrok dengan jadwal kita jam 1 karena memang saya kuliahnya jam 1. Kemudian Sabtu juga dari pagi sampai sore kuliahnya. Jadi apakah bisa nantinya saya itu kerjakan tugas itu di malam harinya itu Bu. Jadi saya dulu karena kemudian untuk ini Bu, kebetulan Pak Eko itu teman angkatan saya waktu S1. Nanti saya coba kirim nomor WA Pak Eko ke Ibu, nanti saya japri ke Ibu nomor Pak Eko supaya bisa berkomunikasi. Mungkin itu saja Bu dari saya. Oke, terima kasih Bu Anita. Saya jawab dulu yang pertama. Ibu, untuk hari Jumat dan hari Sabtu itu ada jadwal sinkronus Bu. Nah, jadwal sinkronus ini harus Ibu ikuti. Kalau masalah asinkronusnya tugas ya, tugas itu bisa kita kita diskusikan nanti. Kalau dijadwalkan jam 5 harus kumpul tugas itu. Nah, nanti kita ini yang saya ingin dengar dari Bapak Ibu. Komitmen Bapak Ibu minta tugas itu dikumpulkan pukul berapa ya. Yang jelas berikan kesempatan buat saya menilai. Jangan saya bayangkan tadi apakah Bapak Ibu minta waktunya sampai pukul 8 malam ya. Pukul 8 malam yang seharusnya itu pukul 5 kan Bu. Nah, terus satu lagi Bapak Ibu, karena ini tugas, saya membuat di LMS itu sudah bisa dibuka mulai sekarang Bapak Ibu.
Jadi setelah ini nanti, setelah pertemuan ini, Bapak Ibu udah bisa melihat tugas kita itu. Jadi saya buka lebih awal Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu yang tidak punya kegiatan di siang hari atau di pagi hari ya, Bapak Ibu bisa merancang atau mengerjakan tugas. Jadi itu sudah saya pikirkan seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau sinkronusnya tidak bisa saya berikan solusi Bu, karena memang harus ikut gitu ya. Kalau karena ikut kehadiran Bapak Ibu itu akan dilihat gitu, rekamannya kan akan dikirim. Jadi Bapak Ibu untuk kuliahnya pandai-pandailah gitu, karena ini virtual kan Bu ya. Jadi Ibu pandai-pandailah untuk mensiasati, untuk mencari waktu yang pas untuk mengikuti kegiatan ini juga. Nah, yang kedua masalah Pak Eko Space itu ada resume, tugas, kemudian diskusi dan pikon. Apakah semua poin ini harus kita kerjakan ya Bu ya? Oke, masalah tugas Bapak Ibu lihat ya, dilihat misalnya hari ini gitu, hari ini apa? Panduannya juga Ibu lihat di kontrak belajar yang sudah Bapak Ibu print. Makanya itu harusnya di print ya Bapak Ibu, harus di print gitu biar Bapak Ibu betul-betul lihat gitu. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu lihat. Misalnya sekarang itu kan ada apa ya, ada nih mengunggah kuis. Kan ini Ibu ada mengunggah kuis ya, saya ya mengerjakan kuis dan berdiskusi tentang materi moderasi beragama itu tuh Bu. Ibu pegang apanya ya, jadwal kita. Jadi berarti di situ Bapak Ibu lihat gitu ya, Bapak Ibu lihat tugas kita. Ya, salah satunya yaitu tadi saya sudah mengunggah video gitu, videonya. Coba Bapak Ibu lihat nanti apakah bisa Bapak Ibu temukan. Kalau tidak bisa Bapak Ibu temukan, Bapak Ibu konfirm lagi ke saya akan lihat lagi bagaimana caranya. Yang jelas untuk hari ini ada 2 tugas Bapak Ibu, mengamati video moderasi beragama, itu tugasnya berkelompok. Hasilnya yang akan diupload, hasilnya yang akan dikumpulkan itu adalah bahan tayangnya di PPT. Ya, di PPT-nya. Kemudian ada lagi tugas mandiri. Tugas mandirinya itu LK2, yaitu tentang moderasi beragama juga. Bapak Ibu lihat nanti kuisnya di situ. Ya. Seharusnya Bapak Ibu menemukan dulu 9 nilai moderasi yang ada gitu ya, tapi di situ di blankonya sudah saya buatkan, tinggal nanti Bapak Ibu cara mengimplementasikannya di sekolah Bapak Ibu, bagaimana nilai-nilai moderasi beragama 9 itu gitu. Silakan ditengok aja nanti Bapak Ibu, atau sudah ada yang membuka, harus rajin membuka ya, tugasnya harus rajin membuka, kan tidak banyak itu. Kalau ada diskusi nanti Bapak Ibu langsung diskusinya di situ, ketik di LMS-nya. Nah, makanya saya bilang tadi, kalaupun belum ada tugas diskusi di situ, kalau ada hal yang Bapak Ibu ingin diskusikan seperti tugas kelompok nih, ya kan, tinggalkanlah jejak rekamnya di LMS. Bapak Ibu sapa kawannya di situ, assalamualaikum kawan kelompok 1, gimana kabarnya nih Pak Wasrin, Pak apa kayak gitu, Pak Tarmizi. Nah, gimana kalau untuk konseptualnya ini kita apa, kan adalah jejak rekamnya di situ gitu. Oke. Oke, jelas Bu Anita? Siap Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada lagi, kita tutup supaya Bapak Ibu bisa setelah ini cari. Bapak Ibu tahu kan nama-nama yang tadi itu, udah tahu nomor HP kawan-kawannya? Sudah Bu. Nah, kalau nggak tahu kan bisa Ada di gunakan grup. WA kita. Nah, di grup ada. Jadi kalau menurut saya, di samping Bapak Ibu berkomentar ya, berdiskusi di LMS ya, untuk tugas kelompok ini Bapak Ibu bisa juga membuat kelompok kecil dulu, grup kecil gitu ya, karena kelompoknya itu akan digunakan sampai akhir nih Bapak Ibu ya, bukan hanya untuk tugas kali ini gitu. Nah, jadi nanti di saat mempresentasikannya berempat itu berbagi peran. Jangan di hari pertama ini dia, besok di materi yang lain kelompoknya dapat lagi, dia lagi. Nah, semuanya harus berbicara. Saya harus melihat Bapak Ibu di saat berhadapan dengan guru Bapak Ibu nantinya. Nah, jadi tentu di situ saya akan melihatnya gitu.
ya Bapak Ibu ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Nanya Bu, izin nanya. Bu Ayu, ya silakan Bu Ayu. Untuk jam mengirim tugasnya tadi belum diatur Bu. Oh ya, belum kita sepakati ya. Ya, belum Oke. disepakati. Untuk mengirimkan tugas, kita sepakati dulu. Bapak Ibu maunya jam berapa? Izin Bu. Kalau sampai jam 10 malam keberatan Jangan nggak, Bu, jangan 10 malam, kapan Bu Anies menilai? Izin Bu, kami Bu Irfan Bu, Usul Irfan Kampar Bu. Iya, silakan Pak. Kalau boleh jam 9 lah Bu, karena jam 7 ada aktivitas, ya mungkin ada kegiatan lain lah, sholat ataupun mungkin Iya, guru dan lain sebagainya kan gitu Bu ya. Nah, jadi kalau bisa, kalau memang nggak bisa kata Bu Anita tadi jam 10 ya jam 9 lah kalau bisa Bu. Nah, jadi masih ada waktu dari pulang masjid jam 8 sampai jam 9 kan masih bisa beraktivitas lagi gitu untuk mengupload tugas. Oke, baik. Kita ambil di tengah-tengah ya Bu Ayu ya. Bu Ayu tadi nawarkan jam 10 Bu Ayu ya Bu, kan. Bu Anita, Nah, Bu. jadi tadi jam 8 Bu Anies tawarkan ya. Terus ada lagi masukan dari Pak Irfan jam 9. Oke, kita deal ya jam 9 ya. Cuman Bapak Ibu, tugas yang Bapak Ibu harus kerjakan itu yang berkelompok ataupun secara individu itu sudah bisa Bapak Ibu lihat sekarang ini. Jadi tidak saya batasi waktunya hanya di jam 13 itu ya, 13 sampai malam. Jadi kalau nanti ada waktunya di pagi hari untuk berbincang atau berdiskusi, silakan. Itu tugasnya sudah terbuka di LMS. Jadi saya lebih awalkan untuk membuka tugasnya. Ngumpulnya itu pun udah pukul 9. Oke. Gimana Bapak Ibu, setuju semuanya? Kalau Bapak Ibu setuju, kita karena ini adalah Setuju, Bu. kesepakatan kita ya, kasih jempol lah biar jelas semuanya. Kita setuju ya. 1, 2, 3. Ya, saya ingin main screenshot nih yang setuju. Setuju. Iya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi masukan yang lain? Ibu nanya lagi Bu. Boleh. Itu yang di modul ajar kan ada sesi itu kan Bu. Ya. Nah itu maksudnya itu dikerjakan juga Bu. Itu kan ketika dibuka ada kerjakan, itu ada menu kerjakan, itu juga dikerjakan maksudnya. Termasuk tugas. Ada di Yang modul di ada sesi. dikerjakan ya Bu? Biasanya, Iya, di modul nanti saya lihat ada. lagi. bagian sesi. Biasanya Bu, Ada, yang Bu. modul itu Suruh untuk resum, Bu. bahan baca Ibu aja Ya. Bu, untuk meresum Bukan. gitu ya. Di resum Bu, suruh resum itu Bu. Oh, untuk diresum. Iya. Nah, Untuk diresum. Nah, untuk diresum itu nanti Bapak Ibu lihat dia juga di tugasnya. Kalau seandainya ada dikerjakan. Kalau tidak ada perintah ngerjakan, tidak usah dikerjakan. Gitu aja. Sesuai perintah aja. Maaf Bu, kalau di LMS-nya itu kan ada modul itu kalau nggak salah sampai 6 sesi di situ. Biasanya itu kalau pengalaman PPG kemarin itu harus diisi di seluruhnya di LMS itu harus diisi. Kalau memang dia diresum, memang materi yang ada di modul sesi 1 sampai 6 itu diresum, kemudian diupload ke LMS. Kalau tugas yang Ibu berikan, yang di bawahnya itu kan ada tugas dari Ibu tuh, udah saya lihat kan. Ya, Jadi tugasnya di situ kan tugas dari pendamping gitu kan Bu. ya. Jadi kan bisa kita kerjakan. Udah saya lihat juga implementasi moderasi beragama kan yang tugas Ibu berikan di situ kan. Mm-mm. Nah, jadi artinya itu kan nilai resum itu memang punya nilai tersendiri. Kalau saya lihat dari sistem penilaian itu kan 20% resum, kemudian 20% itu tugas, 20% itu pikon, kemudian 20% itu diskusi begitu. Iya, iya. Artinya seluruh yang itu harus diisi. Iya, ya benar. Benar, untuk resum ya Bu. Tapi resum itu adalah tugas pribadi ya Bu, masing-masing. Ya. Masing-masing. Oke. Bapak Ibu, satu lagi, jika nanti tidak ada tempat untuk mengupload tugas kita, misal nih yang untuk PPT PPT bahan tayang kita, yang untuk
YouTube itu nanti kita kumpulkannya di satu tempat di kantong tugas yang kemarin. Tapi yang jelas dibuat kelompok berapanya, kelompok 1 tuliskan namanya. Supaya juga kelompok yang lain bisa melihat. Jadi sistemnya di sini kita adalah berbagi Bapak Ibu ya, berbagi, tidak ada yang disembunyikan. Jadi semua tugas yang seperti meresum kemarin dari pertemuan pertama kan juga Bapak Ibu bisa lihat itu, bisa baca ya, bisa baca dari apa-apa yang Bapak kawan-kawan Bapak Ibu buat gitu. Jadi begitu juga dengan tugas-tugas kita nanti masuk ke situ gitu. Cuma kalau tugas pribadi yang diupload ke LMS ya kita upload dulu di LMS. Oke, terima kasih Bu Anita. Sama-sama. Bu. Bagaimana? Yang lain Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Mas. Jangan ada lagi keraguan ya Bapak Ibu, jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi teman-teman kita yang tidak hadir dalam pertemuan ini ada 6 orang lagi ya. Ada 6 orang. Jadi saya berharap nanti kalau ada yang kenal silakan ditanyakan ya, dikasih kabar lah gitu, diberi kabar kenapa tidak hadir gitu. Baik, kalau tidak ada lagi, sekarang sudah pukul 10.52 ya, sebentar lagi pukul 11. Silakan Bapak Ibu untuk istirahat, siap-siap. Boleh juga dilihat udah mulai komunikasi lah ya. Saya tunggu insya Allah tugas hari ini. Baik, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak perhatian Bapak Ibu dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kedepannya Allah akan selalu memberikan kelancaran, kemudahan buat kita dalam melaksanakan tugas yang mulia ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh buka kamera semuanya nih biar kita foto bareng. Siapa nih ya? Ibu Sri ada di tempat. Ibu Sri sama Pak Supriyadi. Tinggal 2 lagi sama Bapak Supriyadi ya. Supriyadi 2 ya. Oh, Pak Supriyadi. Nah, iya, terima kasih Pak. Bu Sri bisa buka kamera biar kita bisa foto bareng. Ya, mungkin berhalangan ya. Oke, 1, 2, 3. Yang jempolnya Bapak Ibu semuanya 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti saya kirim di grup ya. Boleh keluar Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Ibu. Iya, silakan Bapak Ibu, silakan.